juga jumlah piutang kami di luar itu cukup besar. Jumlah piutang kami itu sekitar 18 miliar. Ini utang masyarakat ke PDM, belum bayar ke PDM. Semenjak PDM didirikan itu 18 miliar. Jadi itu kami sudah punya terapi, punya jalan keluarnya, dan itu Pak Wali juga sudah sepakat melaksanakan itu. Sebenarnya kalau menghitung namanya FCR itu full cost recovery. Ini soal bagaimana penghasilan air PDM ini apakah sudah bisa full cost recovery itu. Nah, rupa-rupanya belum tertutupi. Kalau saya tidak salah Rp400. Kenapa tidak nutup? Karena kebijakan tarif PDM itu tidak menggunakan per 10 kubik, tapi per pemakaian, per kubik. Berbeda dengan kabupaten lain. Kalau PDM lain itu kan 1 kubik dia pakai tetap bayar 10 kubik. Pasti full cost recovery. Kalau kami pakai 1 kubik bayar 1 kubik. Dan itu ada 5.000 pelanggan PDM, hanya bayar biaya admin Rp11.000 per bulan. Karena kebijakan tarif, sehingga tantangannya PDM Parepare itu sangat luar biasa menghadapi ini, karena penerapan tarifnya per kubikas, bukan per 10 kubik. Tapi alhamdulillah dengan kondisi seperti ini kami masih bisa melakukan efisiensi di mana-mana, sehingga kelihatan kas kami kan cukup meningkat luar biasa, signifikan, ada 100% kenaikan sejak 5 tahun terakhir. Terutama bagi perumahan-perumahan subsidi yang mandiri pengelolaan airnya, saya kira itu bisa segera disarankan oleh pemerintah daerah untuk dilakukan uji lab sebelum mendistribusikan ke warganya. Karena PDM sendiri ini kan punya laboratorium, mereka nggak punya laboratorium. Memang kelihatannya jarang, tapi belum tentu layak untuk dipakai MCK. Sehingga perlu memang ada perhatian khusus dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, untuk memantau penggunaan air sumur bor itu, baik yang dimiliki oleh masyarakat umum maupun perumahan-perumahan subsidi yang mandiri airnya. Kan 40% penduduk Parepare ini bukan pelanggan PDM. Jadi tiap bulan kualitas air itu kami periksa. Jadi tiap hari tenaga laboratorium kami itu turun ke masyarakat mengambil sampel. Itu kemudian dievaluasi setiap saat. Kuantitas air, jumlah banyaknya air, kontinunya ke masyarakat, kemudian kualitas air, baik dari E. coli-nya, magangnya, kimikanya, tak besinya, dan seterusnya. Meskipun tantangan kami adalah sumber air baku kami, terutama yang sumur dalam, belum di-backup sepenuhnya oleh reservoir dan aerator. Kedepan ini, sesuai dengan arahannya Pak Wali, menganggarkan bagaimana proses perbaikan kualitas air itu. Bentangan pipa PDM sekota Parepare itu jumlahnya 330 km lebih. Dan itu kadang mempengaruhi tekanan air, kadang mempengaruhi kualitas air, kadang mempengaruhi kontinuitas. Dan kalau air yang kami produksi sebetulnya layak minum. Ya, cuma ketika masuk ini sudah distribusi ke dalam, terutama ini yang maksud Salok Raja ya. Begitu masuk di pipa ya, pipa kami kan belum bisa diandalkan untuk seperti di luar negeri, bisa mandi, bisa diminum. Sekiranya mungkin pipa distribusi PDM ini 100% sudah stainless semua, ya itu akan bisa mandi, bisa diminum. Tapi untuk sementara ini tetap standar kualitas bahan-bahan yang kami gunakan itu sudah standar air minum.